Pernah nggak ngerasa hidup penuh drama dan jauh dari kata tenang? Hati-hati, mungkin ada penyakit munafik yang diam-diam bikin hidup kita jadi nggak berkah. Munafik itu bukan cuma soal lain di mulut, lain di hati. Allah bilang mereka itu pandai bersumpah, tampilannya meyakinkan, bicaranya manis banget. Tapi di balik itu, hati mereka kosong, kering, dan jauh dari petunjuk. Efeknya, hidup jadi nggak berkah. Kita sibuk cari validasi manusia, sampai lupa cari ridho Allah. Makanya, Allah kasih peringatan keras. Jangan sampai harta dan anak bikin kita lalai. Karena kalau udah telat, kita cuma bisa menyesal. Allah nggak akan pernah nunda kematian kalau waktunya udah tiba. Jadi, mumpung masih ada napas, yuk kita bongkar topeng kita masing-masing. Bersihin hati dari penyakit munafik supaya hidup kembali penuh berkah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa azgili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأذقي لظالم بظالمين وأغرزنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على نبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, para bunda semua yang hadir, ibu semua ini, Masya Allah, sudah semakin dekat hari kiamat. Karena jumlah wanita semakin banyak. Kata Nabi, 1 laki-laki banding 50. Itu sudah semakin mendekat hari kiamat. Rajulun wahidun yadba'uhu khamsuna imra'ah. 1 laki-laki dikejar-kejar oleh 50 perempuan. Ya Allah, inilah fitnah akhir zaman. Nah, kita ini bicara tentang apa Bu temanya? Munafik. Jadi dalam bahasa Arab, kalau Ibu buka kamus, di situ ada pembahasan mengenai nifak. Dari kata nafak. Ada seekor binatang dikenal oleh orang Arab namanya yarbu. Apa namanya Bu? Yarbu. Dihafal biar nanti pulang dapat oleh-oleh. Namanya apa? Yarbu. Nah, binatang yarbu ini di padang pasir, dia membikin lubang, lalu keluar di lubang yang lain. Maka orang Arab mengatakan nafaqal yarbu. Binatang yarbu itu telah melakukan nifak. Karena dia masuk di satu lubang, keluar di lubang yang lain. Jadi ada 2 lubang yang dia buat. Kalau Ibu ke Mekah, Ibu pasti akan melewati terowongan. Bahasa Arabnya terowongan an-nafaq. Jadi masuk di satu lubang, keluar di lubang yang lain. Itu namanya an-nafaq. Jadi ada 2 wajah. Ada seorang yang dia manis mukanya. Tapi di belakang
dia menjelek-jelekkan. Ini artinya bermuka dua. Di satu sisi nampak manis-manis, di belakang ternyata dia menghancurkan. Ini termasuk ciri nifak, ciri kemunafikan dari segi bahasa. Memang para ulama ketika membahas tentang kemunafikan berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan bahasa, akhirnya mereka membagi kemunafikan itu dengan dua bagian. Yang pertama an-nifaq al-lughawi, yaitu kemunafikan dari segi bahasa. Dia dari segi bahasa bahwa dia bermuka dua. Di satu sisi dia istri. Tapi ketika suaminya pergi, dia ternyata berzina. Perhatikan, ini namanya kemunafikan secara bahasa. Dia bermuka dua, bertopeng dalam bentuk sebagai seorang istri, tapi begitu suami pergi, dia ternyata berzina. Dia punya teman selingkuhan. Atau kebalikannya, dia mengaku bahwa aku telah menikah. Dia punya istri, betul? Betul? Ya. Tapi ternyata di depan banyak orang lain dia mengaku belum menikah. Supaya dia bisa berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan. Sikap seperti ini secara bahasa dianggap bermuka dua. Contoh lain lagi. Kalau ngomong, dia mengaku bahwa aku ini bekerja untuk kalian. Aku demi kalian. Aku demi keselamatan kalian. Tapi ternyata prakteknya dia menyelamatkan diri sendiri. Bekerja untuk kepentingan pribadi. Bekerja untuk kepentingan keluarganya sendiri. Ini namanya bentuk bermuka dua. Halo? Banyak enggak begini? Banyak. Dulu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an memimpin, Umar terkenal lurus. Nah, ini Bu, kalau orang punya sifat kemunafikan, dia bertopeng. Tapi kalau orang yang punya sikap lurus, dia dibuka topengnya. Dia lurus apa adanya. Umar ketika memimpin, di saat mengalami paceklik, anak Umar lapar. Kata Umar, wahai anakku, jangan makan sebelum rakyatku makan. Maka Umar perutnya berbunyi saking laparnya. Umar berkata kepada perutnya, ya batni ghargir la tuwargir. Wahai perutku, silakan kau menjerit. La u'tiyaka ta'aman hatta ya'kulan nas. Aku tidak akan berikan kau makan sampai semua orang makan. Ini namanya jujur. Perhatikan. Anak Umar gak dikasih makan. Umar sendiri tidak makan demi untuk menyelamatkan hidupnya, rakyatnya. Nah, Allah dalam surah Al-Munafiqun menggambarkan ini. Pertama, perhatikan. Orang munafik kalau ketemu Nabi berkata, Muhammad, aku bersaksi engkau utusan Allah. Tapi kata Allah, aku tahu isi hatinya dia Muhammad. Dia bohong. Di depan Nabi mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di hatinya tetap kafir. Karena dia pura-pura. Allah bongkar di pembukaan surah Al-Munafiqun. Perhatikan. Idza ja'akal munafiqun qalu
nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Artinya apa? Ini adalah kemunafikan yang kedua, yaitu kemunafikan secara akidah. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa menipu Allah. Kalau kepada Allah kita harus jujur. Mungkin orang bisa ditipu, tapi Allah tidak mungkin ditipu. Makanya Allah bongkar nih, orang yang pura-pura bersyahadat di depan Nabi, ternyata di hatinya dia tidak beriman. Kata Allah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ciri kedua, orang munafik suka bersumpah. Kalau ibu menemukan ada orang suka bersumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, itu bukti bahwa dia pembohong. Gak usah dipercaya. Perhatikan ayat yang kedua. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka selalu bersumpah dan menjadikan sumpahnya sebagai perisai. Tapi di saat yang sama sebetulnya mereka ingin mempengaruhi orang agar jangan masuk Islam. Fasaddu an sabilillah. Kata Allah, inilah perbuatan paling buruk. Innahum sa'ama kanu ya'malun. Lalu kemudian ciri ketiga, Allah sebutkan bahwa mereka sebetulnya ketika bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengaku beriman, ikut sholat. Kalau pas lagi sholat zuhur mereka berjamaah, sholat asar berjamaah, maghrib nampak di masjid, isya menghilang, subuh menghilang. Ini di zaman Nabi ciri orang-orang munafik. Akhirnya apa? Begitu mereka bertemu dengan orang beriman, qalu amanna, hei aku sama kalian loh, aku beriman. Kalau melihat orang beriman menang perang, harta rampasan banyak, supaya mereka kebagian harta rampasan, mereka mengatakan, Muhammad kami bersama kalian loh. Perhatikan, tapi begitu bertemu dengan teman-temannya sesama kafir, mereka mengatakan, aku hanya bohongan, pura-pura sama orang Islam. Yang penting aku beruntung, itu aja. Apa kata Allah? Ciri ketiga, dzalika bi annahum amanu summa kafaru. Mereka beriman lalu kafir. Fatubi'a ala qulubihim. Akhirnya Allah stempel atas hati mereka kekafiran. Fahum la yafqahun. Maka mereka tidak akan pernah paham tabiat iman yang hakiki. Itulah kemunafikan yang sebenarnya. Masya Allah. Bu, pernah ketemu sama orang munafik? Ada orangnya? Mana? Pernah ketemu? Pernah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Masya Allah. Kita sengaja mengangkat tema ini. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa dulu ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali bertemu di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Kali ini disiarkan dari Masjid Jami Al-Fajri. Tepatnya di jalan daerah Siaga. Di daerah mana nih? Pejaten ya? Daerah Jakarta Selatan. Saya enak kalau syuting di sini, nggak jauh dari rumah saya. Ngomongin orang munafik, Bu, ini sengaja kita ambil karena banyak zaman sekarang. Saya nggak ngomong pejabat, nggak cuman itu. Artinya saya ngomong di lingkungan kita juga. Banyak orang yang mengobrol omongan supaya kesannya indah tapi nggak dilaksanakan. Beda antara ucapan dengan perbuatan. Dia bilang dia belok kanan padahal sebenarnya belok kiri. Banyak yang begitu? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jadi yang ngesen kanan, belok kiri itu siapa? Siapa itu? Emak itu. Sen kanan belok kiri. Tapi itu bukan munafik ya. Kita ngomongin yang lain lagi ya. Ini maksudnya begitu. Silakan ngomongin soal tema kita dari surah Al-Munafikun ya. Ini tadi kita sudah bahas ayat pertama. Ada yang mau nanya, angkat tangan. Silakan Ibu. Iya, silakan Ibu.
Iya tadi mana yang nanya? Iya silakan Ibu. Langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hulaidah dari Majelis Taklim Miftahul Jannah, Kelurahan Ragunan. Ya, silakan. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Ustadz, kadang-kadang iman saya naik, tapi sering juga turun. Ya. Bahkan malas sekali beribadah. Juga kadang perilaku saya tidak sesuai dengan omongan saya. Nah Ustadz, apakah iman yang turun naik ini dan belum istiqomah masih termasuk daripada ciri-ciri munafik? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi, fadhol Abi. Kata kunci seorang dikatakan munafik di hatinya. Kalau di hatinya dia jujur beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sekalipun dia jatuh dalam dosa, maka dia tidak munafik. Mungkin karena dia malas, lagi imannya turun, mungkin dia lagi terpengaruh temannya sehingga ikut-ikutan melakukan dosa itu, mungkin. Tapi di hatinya tetap jujur beriman kepada Allah dan jujur beriman kepada Rasulullah, maka dia tidak jatuh dalam kemunafikan. Kapan munafik itu terjadi? Memang di hatinya dia menyimpan kebohongan. Dan dia pura-pura. Misalnya gimana Abi? Contoh, ya. Tadi ada dua. Ya. Kemunafikan secara akidah, kemunafikan secara bahasa. Kalau kemunafikan secara bahasa, itu lebih kepada sikap. Sikap. Dia sering berbohong, pencitraan, mengaku aku ingin melakukan kebaikan. Tapi ternyata dia berbuat dolim. Ngaku 100% besok nyala semua, ternyata besok enggak, itu munafik enggak Abi? Ngaku Listrik nyala semua, besok 100%. Tapi jangan ya. Karena dia mungkin supaya nampak dia berhasil di depan atasannya misalnya, maka dia berbohong. Intinya berbohong Bu, topeng intinya. Nah, ketika hatinya berbohong, maka mukanya berlapis-lapis topeng. Maka dia penuh dengan sikap-sikap menjilat. Tidak ada kejujuran sama sekali. Nah, di situ ada sifat kemunafikan. Hanya tidak sampai ke level akidah. Kalau sudah level akidah, dia sudah seperti tadi. Dia nampak sholat, tapi ternyata pura-pura sholat. Dia nampak mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ternyata di hatinya dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Itulah kemunafikan akidah. Jadi kemunafikan sikap namanya. Kemunafikan dari segi bermuamalah dengan orang lain. Ya. Baik Abi, terima kasih banyak Abi. Jadi kalau untuk kayak Ibu tadi secara akidah tidak aman, tapi secara sikap itu secara sikap masuk dalam konteks dia mungkin malas, ya. Manusiawi. Karena kalau sudah ibu nggak pernah malas, sudah level malaikat. Nah, jadi kalau kayak begitu apa yang harus dilakukan Nabi? Kalau misalnya kita muncul ya sekali-sekali 2 kali kan, ya. Kayak gitu, apa yang mesti kita lakukan buat diri kita? Jadi kata para sahabat, ya. Wahai Rasulullah, ketika aku bersama engkau, iman kami kuat. Ya. Kami sudah sampai ke level seakan-akan surga di depan kami. Tapi ketika kami sudah sampai di rumah, wahai Rasul, kami malas, lemah, mau baca Quran, sudah kayak nggak punya waktu, mau sholat di awal waktu, kayaknya kayak nampak sibuk dan sebagainya. Kata Nabi, sa'atun fasa'ah. Kamu masih manusia. Artinya ya sekali-sekali saja. Tapi kalau kamu sudah sampai ke level, sudah sempurna, itu sudah malaikat semuanya. Nah, Masya Allah. Ya, baik Abi. Terima kasih banyak Abi. Bu, kita malaikat apa manusia? Manusia itu imannya naik dan turun, betul apa betul?
Pas lagi naik kita ngerasa senang, pas ngerasa turun langsung tidur. Kalau turun langsung naikin lagi ya Bu ya? Bu, Bu, sebel nggak sama orang munafik? Kesel nggak liatnya? Sebel nggak? Gue lihatnya ke saya sih. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi, tetap di sini. Cahaya Hati Indonesia.